Pemirsa, ada banyak hal mengejutkan yang saya janjikan ketika saya ngobrol dengan seorang Putu Wijaya. Bagaimana tidak, Anda bisa menghitung kemampuannya dalam hal penyutradaraan, dalam hal menulis novel, dalam hal berteater, dalam hal melukis juga beliau lumayan canggih lah begitu. Kita akan berbincang lebih dalam tentang beliau. Apa yang memicu Anda kemudian memutuskan masuk ke dalam dunia seni? Keluarga saya meskipun bukan seniman, tapi adalah pembaca buku yang baik. Waktu itu saya ingat sekali kalau ada sebuah buku, sebuah majalah dalam keluarga saya, maka dia akan diurut dari ujung ke ujung sampai rusak itu. Jadi semuanya suka membaca. Dari keadaan yang suka membaca itu, saya kemudian mempunyai minat yang besar sekali kepada menulis. Saya pikir kalau orang menulis bisa seperti ini, saya juga ingin menjadi penulis. Lalu saya mulai menulis. Waktu itu kakak saya mendorong saya, kemudian saya kirimkan ke berbagai tempat. Sejak usia berapa Anda mulai menulis? Saya sejak usia di kelas 6 Kelas SD, 6 SD. mulai menulis dan mengirimkan, tapi sudah kembali. Bentuknya apa? Sajak, paling gampang sajak. Kemudian mulai menulis cerpen baru pada waktu SMP kelas 3, ketika selesai ujian, saya menulis cerita saya yang pertama, dan itu yang dimuat di sebuah koran lokal. Anda akhirnya, menurut Anda, berbakti kepada orang tua dengan cara masuk Fakultas Hukum. Iya. Mengapa Anda milih Fakultas Hukum sebagai cara untuk berbakti? Pertama-tama, buat orang di masa lalu itu, anaknya itu sebaiknya kalau tidak menjadi dokter, menjadi insinyur, atau menjadi jaksa, hakim. Mr. Inderrechten dulu. Judulnya sarjana hukum itu Mr. Inderrechten. Jadi 3 ini yang lain-lainnya kurang. Saya tidak kuat ilmu pasti saya tidak mungkin jadi dokter, tidak mungkin jadi insinyur. Akhirnya ada kemungkinan menjadi Mr. Inderrechten. Akhirnya saya usahakan untuk masuk ke sana untuk menyenangkan hati orang tua. Jadi akhirnya gelarnya sebetulnya Pak Putu ini Putu Wijaya SH, Yes. MR. MH, SH atau MR? SH, sarjana hukum. Pada waktu saya masuk Fakultas Hukum, tiba-tiba gelar Mister itu dihilangkan. Saya kecewa sekali. Kecewa. Gara-gara gelar hilang ya, kecewa? Karena MR, Mister kan keren banget gitu ya. Kalau saya tahu sebelumnya mungkin saya nggak masuk ke sana gitu. Tapi andaikan masih ada MR, nggak jadi penulis, nggak jadi sutradara dong. Begini ini jadi ceritanya. temannya Hotma Paris Hutape aja kan? Iya. Tapi Rujito teman saya memberi nasihat kepada saya begini, Put, apa yang kamu lakukan sekarang sebetulnya sama saja. Berjuang untuk memperjuangkan hukum itu tidak hanya di pengadilan. Apa yang kau lakukan sekarang dalam karangan-karangan kamu itu sudah memperjuangkan hukum. Waktu itu saya terbuka pikiran, kalau begitu saya bisa berjuang di mana juga. Wah, saya harus beri aplaus untuk itu. Ya. Saya tidak terlalu pintar bergaul. Saya orang yang kurang gaul gitu loh. Nggak kenal dugem dong? Nggak kenal dugem. Nggak kenal clubbing? Nggak seperti. Jadi saya memang orang yang kurang gaul. Jadi teman-teman teater mandiri bayangkan, seorang Putu Wijaya itu jarang nongkrong di mall, ngopi-ngopi gitu, jarang ya. Tapi mungkin bagaimana dengan yang satu ini? Putu. Kok ada orang ini di sini ya? Pak Wayan Sulir. Belum. Cium. Kok bisa di sini nih? Nggak tahu. Kok bisa di sini? Dibawa kemari ya? Senang bertemu Pak Wayan. Ya. Silakan duduk. It's a miracle. Ajaib bisa ketemu di sini. Baju sama. Silakan duduk. Aduh. Pak Putu, kenalkan dulu siapa teman Anda ini. Belum kenal saya. Nggak pernah dugem soalnya ya. Pak Wayan Sulir. Ini bukan orang yang saya kenal ini. Kalau bukan dikenal gimana kemudian bisa peluk-peluk gini? Berapa lama Anda berkenalan sebetulnya? Ini kira-kira saya ketemunya tahun berapa Rol ya? Tahun SMA, kamu SMA, aku SGA. Ya, tapi yang paling penting adalah ketika pada waktu itu saya pulang ke Bali, saya tidak langsung ke Tabanan, saya ke Singaraja ketemu sama kakak saya. Terus malam hari saya dibawa ke
RRI. Dan waktu saya ke RRI ditemukan dengan Silur, dia mengatakan dia punya sanggar namanya Sanggar Embun Pagi. Dia sedang latihan drama. Besoknya saya diajak ketemu sanggarnya dan saya berlatih dengan mereka lalu membuat pementasan. Sampai sekarang persahabatan masih Sampai berlangsung, sekarang. luar biasa. Ya. Tapi Pak Wayan, gimana, Pak Wayan? ingat, dia sadis sekali waktu itu. Gimana Pak? Kami sanggar, sekelompok sanggar itu dilatih sampai hampir mati di tengah ruangan RRI itu, dilatih Aduh. terus. Nggak tahunya diam-diam belakang-belakang baru dia ngaku bahwa dia sedang patah hati waktu itu. Gila. Pak Wayan, saya dengar Anda juga pernah ditawari main film Ya, sama Pak Putu. ya, Betul. betul. Pertama kali main Ya. langsung berkenalan dengan seorang bintang besar. Itu juga jahil ini orang. Oh, ini, Jahil sekali. jadi menurut Anda ini jahil ya? Ya, Ya ampun, Putu Wijaya jahil. Cerita Pak Wayan, Pak Wijaya. begini. Pertama kali ke Jakarta sudah lelah turut sanggarnya Putu. Terus di sini diajak main, dipasangkan dengan Paramita Rosadi. Terus aku diberi peranan bos. Oh. Tapi sayangnya karena saking gemeteran, bolak-balik diulang lagi. Gemeteran kena apa? Karena adegannya berpelukan. Terus sudah itu jatuhnya harus di muka kamera, itu yang susah. Anda tahu dikerjain? Nggak tahu sekali. Sampai di rumah baru dia bilang, tahu rasa kau Lur. Anda jahil Pak? Eh, Bener gitu? eh, untuk Silur, Khusus Silur untuk aja. ini aja. Dia kalau nggak dijaili nggak akan bergerak itu. Tapi kalau berhubungan dengan Pak Putu, apakah juga hanya pertemanan? Karena beliau bilang nggak suka clubbing. Kalau urusan ke Bali ketemu Pak Silur ngapain aja terusan? Dia selalu bilang begini, aku kalau tamasya aja ke Bali enggak ah. Harus ke Bali itu harus kerja, dia bilang itu. Nah, Selalu aduh. diumpan dan kerja. Itu semangatnya dia. Sehingga kita kalau dia datang justru Kerja. iya. Padahal saya ingat kalau di Kute itu everyday is Sunday. Iya, betul. Pak Putu nggak gitu? Enggak, every day is Everyday is work day. Monday. Nah, Every day is Monday. Pak Putu begini, saya mendengar Anda punya persahabatan luar biasa. Taruhlah walaupun tidak suka clubbing tapi juga Ya. suka berdiskusi dengan orang. Tapi saya mendengar Anda adalah orang yang perasa ketika berurusan dengan teman yang harus meninggalkan, bahkan Anda sampai kemudian emosional untuk itu. Oh iya, tentu saja karena apalagi kalau orang-orang itu adalah orang yang berbakat, orang yang masih belum selesai pekerjaannya seperti Rendra misalnya. Rendra saya kira dari usianya belum waktunya dia pergi. Kemudian dari seluruh pengabdiannya, seluruh hasratnya belum waktunya dia pergi karena dia masih mempunyai banyak cita-cita sekali. Terakhir saya ketemu Rendra misalnya dia ngajak main drama. Sehingga begitu beliau meninggal, saya bertekad saya harus melanjutkan untuk memberitahu kepada teman-teman, adik-adik dan mereka yang tidak kenal apa sebenarnya yang ditinggalkan oleh Rendra. Jadi sesuatu yang dipisahkan dari satu kesatuan selalu menimbulkan satu luka yang saya sedih. Jangankan kawan, pembantu pun pergi saya sedih. Apa sesuatu yang tercabut dari satu kesatuannya membuat luka yang membuat saya sedih. Saya melihat satu kerapuhan, saya melihat satu ketidakberdayaan yang membuat saya merasa secara emosional terikutkan di sana. Namun itu penting sekali karena seluruh emosi itu kemudian saya pakai sebagai tenaga untuk bekerja. Ya. Itu sisi lain dari seorang Putu Wijaya. Anda bisa melihat betapa ia memiliki hal-hal yang mengejutkan. Dan kejutan itu masih akan ada 1 jam lebih dekat sesaat lagi. Ya.